Sarah baru mau turun. Gue sambil live nih, iseng. Di mana? Di YouTube? YouTube. TikTok gue di ban. Gara-gara? Terlalu banyak pelanggaran. Bukan pelanggaran, jadi kayak gara-gara lagi cerita tentang orang yang jadi dibilang itu suicide kan, lu bunuh diri. Halo. Nah, padahal ada yang lagi nanya segala macem tentang ngadepin beban hidup, ngadepin ini, kok lu kayaknya ceria banget ya, nggak punya beban hidup. Oh, padahal dari tadi nangis-nangis doang kami di sini. Nangis, aku bilang nih nggak usah nih, bari ngorek-ngorek tanah. Jadi gini, gokil beneran live siang. Makan apa bang? Makan siang lapar. Telur sama mie. Kena gue kalau band sampai tanggal 4. Gue bilang apa sih, gue aju banding malah nggak di approve. Apa coba maksudnya? Ya mungkin bagi dia bahasan sensitif. Enggak, jadi buat apa gitu lu nggak lu bikin suatu platform itu menyediakan untuk live streaming, di mana live streaming itu nggak cuma main game, joget-joget pargoy, ya kan? Tapi orang itu juga bisa melakukan pendekatan engagement sama si viewers. Kalau viewers lagi mau curhat apa segala macem. Gimana kalau misalnya kayak si Guma waktu itu yang pembahasan ada orang gua rasanya pengen mau bunuh diri bang, segala macem. Kan konteksnya masuk langsung ke arah suicide dong. Nah, tapi gue ngerti bahwa lagi sama gorila enggak. Gue ngerti juga bahwa hal kayak gitu selalu dua sisi mata koin. Lo ngebahas dalam bentuk yang baik, kalau ternyata dia adalah sebuah ajakan kan bahaya juga konten video. Sedangkan algoritma tidak bisa melihat itu kan, jadi mereka ngelihat kalau bahasan ini terlalu sensitif, matiin aja langsung apapun itu gitu, pokoknya langsung di naik down. Dia nggak mau ngambil risiko berarti kan. Bener, nggak mau ngambil resiko, maksudnya jangan sampai si platform ini kena tuntut gitu loh, ya, karena menyebarkan negatif. Nah, tapi kan seenggaknya mereka itu kan juga punya yang namanya staff admin untuk melihat itu semua gitu loh. Tapi kenapa harus ngambil keputusannya secepat itu, kayak oh iya bener nih, padahal ternyata isinya nggak gitu, nggak approve. Nah, Atau berarti untuk bahasan itu for whatever reason mereka nggak suka dari platform mereka, itu aja berarti. Berarti secara nggak langsung juga mereka menyetujui hal-hal negatif dari luar. Dia berada di posisi netral. Oh, berarti buktinya Nggak bisa, itu kan platform jatuhnya bukan gitu, karena kalau gue jadi pembuat platform gue mungkin aja menaruh itu di tempat yang netral gitu. Tuh, tempat netral tapi kayak misalkan malah yang kayak vulgar sampai pentil kelihatan, sampai pantat kelihatan, celana dalam kelihatan, mereka masih tetap berjalan. Ya kan selalu ada ini loh. Ayo. Selalu ada, gue nyebutnya ya, selalu ada gue nyebutnya dosa besar, bukan dosa besar ya, selalu ada perbuatan yang dimaklumi dan tidak dimaklumi gitu. Nah, platform itu memegang guideline bahwa yang tadi lo bilang rock ini, langit itu jadi bagian yang dimaklumi, sedangkan untuk pembahasan itu bagian yang masuk tidak bisa dimaklumi. Padahal gua Padahal kan, tapi satu sisi juga setiap viewers itu, setiap konten kreator itu nggak harus sama seperti itu terus ya. Iya. Aku joget-joget lah, aku ini aku itu. Pasti kan mereka punya yang namanya mungkin melakukan engagement ke viewers untuk mungkin apakah dengan cara kita bercerita tentang masa kehidupan, ya kan, curhat tentang kehidupan, curhat tentang mungkin di dunia kerja, kan bisa kayak gitu, enak kan kayak gitu. Buat apa dibikin platform dengan diadain live streaming, kenapa nggak sekalian aja offline aja udah. Ya makanya gue bilang susah karena dia punya kebijakan sendiri kan. Itu kan berdasarkan data yang mungkin dia punya, berdasarkan apa, jadi dia udah ya dia bilang oh ini lebih baik begini. Nanti kebijakan dari aplikasi ini ya, dibilang salah enggak, dibilang bener enggak juga. Gimana your house your rules.
Nah, kalau udah balik kata-kata gitu ya udah susah sih. Enggak. Kalau nggak suka dengan peraturannya jangan di sini gitu. Gitu. Bahasanya berat nih ya. Wah, hari ini kita mah deep and filsafat banget deh. Hari ini deep banget gue dari tadi ngobrolin tentang masalah. Sekarang kenapa banyak yang child free? Child free. Tapi jatuhnya bukan tentang child free-nya karena mungkin mereka punya yang namanya apa? Argumen atau apa dibilang tadi? Ya, sebuah ya dia punya argumentasi yang valid gitu. Tapi sekarang kebanyakan cuma kayak FOMO dan ikut-ikutan ya FOMO lah ya, yang nggak subur, yang pengen punya anak yang udah belasan tahun mendapatkan seorang anak gitu. Tadi kita udah ngomongin panjang lebar tuh Kayak gitu. Anak gratis, bukan anak gratis, bukan. dia nggak mau punya anak. Aku child free, hidup lagi susah, belum berani buka tanggung jawab baru. Gue setuju. Kalau gimana? Gue setuju. Sebenarnya balik lagi sih ke lu mau ngelakuin hal itu karena kan ya semua ada di diri lu. Kalau gua enggak ya gitu. Kan ada orang yang bilang lo seharusnya berani mengambil risiko. Oh, jatuh kan. Gitu, harusnya berani ambil risiko gitu. Tapi bukan itu sih, malah menuduh mengikutin kandaknya dia, bukan karena dia apa ya, kan orang namanya sharing kan mereka punya masing-masing argumen, punya masing-masing pola pikir dong. Bukannya harusnya kita harus mendengarkan, bukan malah kita malah ngebegap dia gitu. Kita sebagai kepala keluarga itu pemimpin, kita mau apapun harus diikutin. Gimana tuh kalau kayak gitu ya? Pulangan mungkin bikinin teh gitu. Padahal udah capek nih seharian istri ngaci genteng. Nah, istri gimana konsep ngaji genteng ya, kan? Tapi emang ya ada sih Ganti nat. Iya sih, ganti keramik ya. ada juga yang begitu. Ada juga yang begitu. Lagi habis masang toren di atas ya kan, betulin pipa, pulang gua layanin bikinin teh nggak gebuk. Tapi itu kan istri ya, bukan membantu ya. Seharusnya kan yang namanya istri, namanya kita sebagai suami juga bukan berarti nganggap istri kita sebagai pembantu juga kan. Kita tuh kepala keluarga bro. Tapi nggak gitu caranya sih. Wah, boleh kan kepala keluarga kita mesti dilayanin gitu maksudnya. Tapi nggak gitu sih. Kalau misalkan ya lu kan bini lu masa iya begitu. Gue pulang nih. Assalamualaikum bun. Sehat bun. Gitu. Gue kayak gitu sih, gue diusir di luar sih. Ya kan? Makanya gue sediain kasur di sini nih. Skin Averianya yang mana? Gara-gara buffering. Emang yang mana? Soalnya kalau di YouTube ngerokok aman. Aman lah. Nggak kayak di sono sebelah. Habis rokok gue. Itu masih ada tuh. Enggak, gue ada tuh lagi tuh. Nggak boleh ngerokok guys. Rokok tuh nggak baik buat kesehatan. Kata siapa? Kata gue. Yang berhak ngomong nggak bagus itu orang ngerokok. Yang nggak pernah ngerokok nggak berhak ngomong kayak gitu. Itu cara lo ditonjok orang secara massal. Tapi kan ada juga yang orang bahkan yang dulunya perokok terus berhenti ngerokok tiba-tiba jijik banget sama si perokok, bener-bener jijik gitu. Dia takut tergoda nih. Lebih takut tergoda kali maksud gue. Tapi kayaknya sih rata-rata gitu. Jadi orang yang dulu ngerokok tiba-tiba diberhenti ngerokok, pas dekat sama orang yang ngerokok Gua aja listrik banget. Gua aja mengakui bahwa gua kalah sama rokok. Kalah ya. Jadi gua ngerokok, gua pernah berhenti 3 tahun. Gua balik lagi ngerokok. Gua berhenti waktu itu 2 tahun setengah. Gua adalah orang yang pernah coba untuk berusaha berhenti ngerokok tapi kalah. Akhirnya ujung-ujungnya gua balik lagi. Makanya pada saat lagi gua bilang sama anak gua, nah jangan ngerokok.
gue bukan berarti tanpa perlawanan, udah coba ngelawan, tapi gue juga nggak mau kalau gue ngerokok juga overkill, kayak misalkan sehari harus 2 bungkus, kan ada tuh yang kayak gitu, oh sehari 2 bungkus, kalau nggak 2 bungkus nggak ngerokok. Ya gila. ya menurut gue mendingan lo tinggal di itu, di bakaran sampah menurut gue. Kalau orang lagi ngabun lo tinggal aja di situ tuh, lo isap sampai goblok menurut gue. Bang, mumpung deket nih, boleh kesana nggak bang? Mau foto bareng. Deket mana? Saya lagi, iya saya deket, mumpung deket saya di Cibinong, jauh. Jauh itu, ini Eyang sama anaknya lagi ngumpul bareng ya, mata lu. Aku chill free soalnya waktu aja sih. Soal waktu, kalau sudah siap menanggung hidup anak orang juga bakal nikah sih. Nikah Gua tuh bukan soal doain hidup anak lo doang. waktunya ada, dananya ada, biar lo nanti berpikir untuk punya anak. Itu aja. Kalau gue mah bijak banget gue. Kalau gue bijak gue. Sampai jumpa. Adul tok sih. Siang Adul lagi. Namanya dal. Dan Itu tabrak kan? Udah tabrak. Bantuin tabrak ya. by the way ini ada yang patah nih. Tapi ini patah. Maksudnya? Ya Allah. Patah tuh sih. Tahu nggak lo siapa yang matanya? Siapa? Lo orang training. Lagi training muka. Oh iya mas, ini masnya. Dah. Udah. Dah kan tadi training. Temanmu bukan dia. Nggak cocok. Makanya gue pengen apa itu lah. Nanti set dong. Enggak, bagus sopan Kalau ini. Betawi kan ada yang Iya, iya kan? yang ada punggung. Ada punggung. Terus ininya gede. Rotan, kayu rotan. Ininya gede bro. Rotan juga enak sih. Ini rotan. gede. Dalam. Dalam ininya. Kenapa enggak? Itu kebanyakan. Hah? Itu kebanyakan barang sih ya. Itu bisa difungsiin tuh kursi itu tuh sini. Soalnya kan dia kan kalau kena hujan juga nggak ada masalah kan. Jadi lu itu ini dah. Maksud gua kursi itu aja daripada beli lagi numpuk juga. sini aja taruh Yang juga di kerjain. situ dibenahin sih kan mesti pindah lagi gitu. Nggak. Sini juga beda lagi, ntar gue bikin. Nggak, kalau di sini bisa buat Tapi bener, bangsat. Jarang loh ide dia beli dari Beliin bagus. Kesini cakep kok pak, pipa kayak gitu. Akhirnya dari pagar sono dia ngangkat itu pun 4 tahun. Jatuh ya pak. Tar. Biarin aja di situ udah. Nanti biarin. Gue mau ngobrol. Bang, kapan undang Bang Dani jadi co-pilot? Nggak bisa, nggak mandi bang, udah mandi. Udah mandi. Dugong baru keluar tuh. Ya tadi gue di sini ngobrol-ngobrol tentang kehidupannya sama Dani. Karena bertukar, bapak-bapak itu bertukar pikiran itu perlu banget buat nge-refresh otaknya gimana caranya menghadapi hidup. Kita punya pengalaman apa? Gak kelihatan, udah lama gak kecanduan rokok, udah bersetahun malah kecanduan gimana? Kalau gerah gitu bisa main 5 kali sehari bang, buset dah. Tapi emang hari ini panas banget loh. Mana bapak Bulamet lagi ngobrol. Allah Akbar. Lagi ngobrol sama yang ayo minum. Bentar lu baru makan. Dikasih pisau. Hari ini aku anterin Chandra ke Gancit. Ya, Aku udah. nyeterin Chandra ke Gancit. Jadi di syuting nggak? Gak tau bang kalau. Kemarin malam nggak tahu sama kamu siapa ya? Kamu Oh, lu gede amat gue. Enggak, sama cantik. Kenapa itu? Nggak Gue lu. apa. Bawa lapar makan. Itu yang bulat-bulat bakso bang. Aji nih pasti. Bukan si Oh, Taufan. jelek banget kan? Bakso. Kameranya ini. Yang air putih. Yang dingin. Minta tolong ya. Enak panas jemur cepat kering iya sih. Cuman nggak tahu juga nanti malam bakalan hujan gede apa enggak gitu. Bang udah nyoba nyetir air putih belum udah nyoba. Gue malah sekarang lebih kalau misalkan pergi nganter-nganter Bang Tara atau ya di sini lah ya. Walaupun itu kalau misalkan nggak terlalu rame banget dan juga nggak ada kayak belanja yang banyak gitu misalkan ya, gue lebih enak pakai air it
Karena kenapa, kecil gue nggak perlu apa ya, pusing lah. Kalau gue bawa yang gede ini kan buset, pusing di segala arah. Satu, kalau mobil baret kan wah bahaya. Kontol ayam jatuh. Ya Allah. Maaf. Kalau baret kan wah repot dah. Terus kedua untuk sumbu putarnya, itu sumbu putarnya lebih sulit yang ini karena ini panjang lebar gitu loh. Sumbu putar sama jalanan, kalau misalkan lewat jalanan kecil yang ngepas banget segaris tengah sama nih mobil itu yang males tuh. Apalagi kan daerah sini kan ya modelnya begitu, nggak ada jalanan yang lebar. Lewat Joglo Raya tuh waduh pusingnya. Terus kan jalanan sini kan luar biasa macet, banyak makhluk nggak motor nggak mobil kan gitu. Kalau pakai Arif lebih gampang untuk manuver sama untuk nyalip nih gitu. Lampu tamannya lagi ngobrol sama si Bang Tara, nanti sini lagi mungkin. Emang ayam punya bini gua. Merek mobilnya apa bang? Kan bang emang mobilnya Palisade, kalau Bang Tara mobilnya RIF Wuling. Cuman ya gitu, gua emang sekarang lebih enak bawa yang listrik sih. Cuman gak enaknya kalau yang listrik itu ketika misalkan lagi nunggu di dalam mobil, lagi nunggu gitu, matinya bingung, gua nggak tahu ada celahnya apa enggak tuh. Karena kan kita kalau udah buka kunci pasti nyala tuh dashboard ininya dia tuh, apa namanya, multimedianya dia segala macam kan nyala terus tuh. Itu justru malah juga bahaya kan kalau dibiarin, karena dia masuknya ke ini kan, ke aki bukan ke baterai mobilnya gitu. Itu gue nggak tahu tuh dari Tangsel atau Tangerangnya bang. Tangsel. Habis ini ngaci tembok belakang ya bang. Iya siap. Ntar si apa, si Kang Dani sama Bang Tara lagi ngobrol-ngobrol. Gue nggak ini, gue di sini lagi tahu nih Bang Tara ngajakin syuting, cuman belum tahu nih jadi apa enggak. Yang jelas sih gue udah bawa baju-baju gitu. Mana rambut gue jadi berantakan ya bang. Kalau mobil listrik kehabisan baterai ngecas di mana ya kalau masih jauh dari rumah? Kan SPKLU juga sekarang udah mulai banyak gitu. Tadi sih gua kalau untuk sekitaran Jakarta, kecuali lu pergi seharian pakai mobil listrik ya kan, baru deh kan lu juga pergi paling hitungannya pergi nyampe ke kemana kalau masih Jakarta ya kan, itu city car masuknya. Jakarta paling lu dari rumah ke tujuan mobil berhenti ntar pulang lagi ya macet, tapi kan nggak sampai yang namanya lu seboros itu sih. Selama ini yang gue bawa mobil Wuling RIF itu gue jalan waktu kemarin, contohnya dari sini Japos ke daerah Menteng situ ke tim Taman Ismail Marzuki, baterai 100% kan berangkat. Nyampe rumah sekitar 80%an, cuman kepake 20% gitu. Mandi kecuali lu juga pergi seharian muter-muter sana sini, nah baru deh itu lu siap-siap pasti ada lah yang namanya SPKLU. Di depannya si Gambir pun ada itu SPKLU kalau nggak salah tuh. Terus gimana lagi ya, selama ini sih yang gue tahu, gue pergi nggak pernah sampai tengah jalan tuh gue harus ngecas mobil gitu. Di rest area pun juga sekarang udah mulai banyak kok, di mall-mall terutama tuh. Mall-mall sekarang udah banyak, kayak Bintaro Mall gitu, Exchange udah ada untuk tempat ngecas baterai. Ambil misalkan lu pergi, lu ngecas baterai lu masuk ke dalam, udah pulang selesai lu masuk dari mall situ, baterai lu keisi lagi
gitu sih. Kangen lomba keluarga Japos lagi kayak dulu di rumah Bang Tara. Iya, pakai casan kodok bisa nggak? Bisa dong. Nggak bisa dong. Yang orang muda tua gimana konsepnya orang muda tua, jadi gitu tahu gua. Kan kalau kayak misalkan naik mobil biasa gitu bensin ya paling ya biasa lah ya, ngisi bensin berangkat. Kalau bensinnya kosong atau kalau nggak kosong nggak, sama gue pakai Palisat juga jarang gue isi bensin sih. Memang bensinnya selalu paling nggak setengah lebih, bensinnya selalu ada, nggak pernah kosong. Terus juga kalau misalkan perjalanan jauh kayak misalkan ke Bogor pakai Palisat pun bolak balik turunnya cuman ada kali ya, cuman dari misalkan dari setengah turunnya cuman segini doang nih gitu kalau gue yang bawa, karena kaki gue juga sempat disekolahin kan gitu, jadi bisa ngatur yang namanya apa gas biar supaya mobil tuh nggak boros. Jamnya bagus, orangnya jelek. Gue tertarik mau mobil listrik, tapi buat kendaraan jauh takut kehabisan baterai. Sekarang banyak kok, banyak SPKLU di mana udah banyak. Misalkan lu nggak ketemu di jalanan, lu cari mall aja. Lu lihat kalau nggak di Google untuk cas baterai gitu, banyak kok. Bisa terobos banjir, ada kan buktinya Bang Tara sendiri tuh waktu banjir. Ini gue yang bawa mobil di Japos ini kan seberang itu, kalau hujan terus banjirnya kan pasti bakalan ngegenang tuh di situ ya kan. Gue nggak tahu kalau situ banjir, gue lewat pas gue lewat ih banjir ada kali setengah ya, namanya wuling kan banyak kecil ya, masuknya jadi setengah ban gitu lah, terobos aja. Gue juga udah bilang apa namanya, wah jangan ntar kita terobos nggak lucu kan di dalam break dance kesetrum. Terobos aja jalan gitu, aman sih, aman ya. Kalau udah konsepnya kendaraan sebenarnya sih pabrikan yang menciptakan kendaraan itu pasti bakalan memikirkan yang namanya tentang hujan, tentang air, tentang panas dan lain-lain sih. Dampak resikonya nggak mungkin enggak, kecuali handphone iya ada kemungkinan, karena kan handphone kita saku, kita kantong, dan itu pun juga pasti bakalan memikirkan juga sih, kayak misalkan apa kita kehujanan handphone kita basah atau gimana, kan ada tuh ininya mereka gitu, resiko yang mereka bakalan hadapi gitu, konsumen yang bakalan dihadapi apa aja nih resikonya kan pasti ada lah gitu guys. Selamat malam bunda nggak tuh, irit ya listrik sih, irit sih. SPKLU di tol Jakarta Semarang banyak yang error, tai sampai numpang colok listrik di restoran rest area gue bayar 200.000 masa. Ya mungkin karena ya bisa jadi, tapi gue nggak tahu juga sih, mesti cek, karena gue juga belum pernah keluar kota pakai listrik gitu. Kalau mau ke Bogor biar nggak bayar tol, pas mau masuknya mundur coba bang, nggak gitu. Bab apa masalahnya, gue bukan di Jakarta, di mana, apalagi kalau misalkan daerah, kalau nggak salah daerah kan hitungannya nggak serumit Jakarta ya. Kalau lu udah pernah ke Jakarta sih, coba lu ke daerah sini Tangerang, jalanannya rumit semua, boilah pusing, padet segala macem. Setahu gua kalau misalkan setahu gua ya, yang gua pernah di luar kota itu kayak misalkan Malang, Lombok, kan jarak nggak terlalu ini, kecuali memang Malang ke Surabaya baru deh perjalanan sekitar 1 jam 2 jam kalau kita naik kendaraan, tapi nggak terlalu semacet Jakarta sih. Jakarta lu ngegas dikit ngerem gitu. Kalau di daerah sih
gue yakin sih lebih hemat sih, lebih hemat guys, lebih hemat sih gue yakin sih. Misalkan juga perjalanan dari tempat lu ke mall jaraknya cuma berapa kilo, yang dimana true time gitu di Google segitu, lu jalan juga segitu gitu Google Maps. Kan kalau di Jakarta nggak bisa true time, si map bilang perjalanan 1 jam atau 40 menit. Pas nggak taunya jalan ke sana kena macet tengah-tengah, entah ada apa, entah macetnya karena apa kan gitu. Ada mode auto drive nggak kalau Wuling? Fire Eve mah nggak ada lah, orang harga 200 jutaan. Nggak ada guys. Daerah perang lagi bang, agak susah sih. Mana Bang Tara di sana lagi dalam. Kalau sepeda lipat kan ada, kapan ya ada motor lipat biar kalau keluar kota bisa bawa motor naik kereta. Motor lipat, motor listrik lipat. Kagak ada, gimana ceritanya motor lipat ya. Malahan apa nih kebandelan masa muda lu apa bang? Dan kebandelan apakah yang terbandel dalam hidup lu? Bandel gue merasa berdosa apa? Mungkin kuliah atau Iya, mungkin pas atau di kerja. momen kuliah atau apa Iya. coba momen terbandel buat lu. Bandel sih ya pulang malam sih. Mesti ditanya juga pulang malamnya jam berapa coba? Tak dulu kok. Ngobrolnya jam berapa dong? Iya mau jam 3 tapi tadi dulu belum subuh kek. Belum subuh kek. Mau subuh kek. Mau nginep kek. Mau peduli. Mau nginep kek. Mau peduli. Pokoknya bahasanya pulang malam udah gitu ya. Jam berapa? Mau tahu dong jam berapa? Ya, Anak Bowie banget tuh pulang malam sama ngerokok bandelnya. Baru kick off. Bandelan gue pas masa muda yang jelas gue jauh dari narkoba ya. Bandelnya dulu bandel cewek. Bandelnya bandel dulu kayak apa ya, bandel-bandel normal sih, bandel-bandel yang susah dikasih tahu, bebel itu ya. SMA, zaman-zaman SMA ya paling kayak begadang, bolos sekolah, kayak gitu sih, bandel-bandel normal tapi jauh dari narkoba. Pernah dicekokin minuman juga sama temen gua dulu tuh, dikasih apa ya, jamu orang tua. Kan biasa kalau anak nongkrong beli minuman begitu, muter tuh gelasnya, terus tiba-tiba di gua, kenapa di gua nih, lu udah minum gitu. Udah tuh dari situ, loh kok gua lagi, kan katanya sekali aja buat ngargain, ini kenapa di gua lagi. Pulang-pulang gua langsung tapi pas ya jadi anak band ya pasti itu yang namanya kalau perform, setelah perform ya angker bir, kalau nggak Heineken masih ada di meja. Terus apa lagi ya paling pas era-era gua lagi melalang buana, bandel-bandel soal perempuan kayak gitu bandel-bandel ya gitulah ya. Tumben kagak mampir coffee shop tuh lagi Mi. Udah tadi sama bini kebandelan Bang Ami pas muda, imam masjid lagi sujud ditarik kaki, nggak gitu. Jamu tuh ya, jamu alias ya kan. Maling mangga bandel nggak bang? Maling mangga nggak bandel. Itu sih kebandelan gue. Yang jelas orang tua gue dulu selalu kayak bilang, kamu ngeband narkoba, kamu ntar ujung-ujungnya ke sana. Orang tua gue strict banget, bapak gue terutama tuh, narkoba segala macem, anak band itu nggak jauh. Emang kan gue punya saudara waktu itu, sebenarnya nggak ya, dibilang dekat juga nggak, jauh juga nggak. Jadi itu studio band dijadiin tempat mereka pada nyabu, tempat mereka pada ngegele, tau gak lu? Ngapain lu anjir?
angker dia ada nyolok sama gitu guys. Jadinya apa namanya, orang tua gue, bapak gue terutama, ngapain ngeband nggak ada hasil lah segala macam, mendingan kamu yang benar sekolah. Tapi gue nggak kuliahin kan gitu. Bingung juga gue. Akhirnya ya dari situ gue cuma nunjukin dong ke bapak gue kalau gue ngeband bener, gue nggak narkoba. Teman-teman gue ada yang narkoba tapi gue nggak narkoba. Gue tunjukin dan bener hasilnya, dan sampai bapak gue nyetujuin kalau ya udah kamu ngeband gitu loh. Itu aja sih. Lu ngapain sih? Narkoba sih nggak mungkin, minum sih ya kan. Di Surabaya juga panas, polisi panas banget. Ridersnya Kasava band apaan nih? Pasti singkong, ada singkong balado yang enggak. Kalau dulu sih nggak ada, karena kan gue masih merintis dulu, nggak ada ridersan gitu, masih merintis, jadi belum ada. Itu dari situ udah gue ngebuktiin aja sama bapak gue. Akhirnya apa ya, gue ngeband ngasilin duit, dan pertemanan gue pun juga sehat gitu loh. Sehatnya sehat, nggak ada narkobaan. Ya kalau minum mah ya ngebir, gue juga ngebir, tapi bukan berarti terus jadi alkoholik, enggak. Ngebir cuman just untuk fun doang. Apalagi kan zaman dulu era dimana ada sevel yang menyediakan Smirnoff, Angker, Bintangan kayak gitu ya kan. Nongkrong di sevel selama manggung segala macam, ya paling gue minumnya Smirnoff, minumnya Heineken yang hitungannya paling banter 15% alkohol udah gitu. Nggak sampai yang gue minum berat, maksudnya alkohol yang kelas berat gitu, kayak apa namanya, Whiskas dan lain-lain, enggak. Entah bandel, entah kurang ajar. Gue dulu kejar-kejar sama polisi gara-gara nggak mau ditilang 2010 sampai nutup portal kampung keluar lewat jalan. Nah itu namanya lu ketakutan sih, bukan bandel. Itu lu ketakutan. Ini kok makin muda makin tua, biar lu apaan Mi? Ayo tebak. Dulu haus alkohol mungkin meredakan. Nggak, tapi emang zaman dulu kan ya kayak gitulah ya, sevel. Terus gue perform di mana gitu ya, Riders juga ya mereka nyediain cuman itu doang sih. Mau bir nggak? Bir nanti disediain. Paling kita semua mintanya makanan aja sama rokok, udah situ aja, nggak sampai muluk-muluk. Tequila gue nggak pernah. Vokalis gue tuh yang kalau untuk masalah begitu-gitu. Kalau sampai gue ke tempat clubbing pun juga era dulu, sumpah gue nggak seneng tempat begituan. Kenapa? Dalam itu pengap. Gue pernah waktu itu masuk ke klub malam, itu pun tujuan gue kerja. Gue ngelit SPG event rokok dulu, ngelit, dan di situ eventnya lagi ada si Chris Patih datang, ya kan. Udah tuh masuk situ, gue pas itu anjir, pengap asap rokok, pengap semua, jadi kayak nggak ada sirkulasi gitu, pengap banget. Aduh, bawa alkohol segala macem. Aduh, gue bilang untung kerjaan nih, kalau nggak gue nggak mau lah. Tapi serunya sih sambil ngedengerin Chris Patih perform gitu aja. Serunya sih itu aja. Root beer awe nggak tuh? Nggak cocok Smirnoff atau Angker, lu cocok ke Mix Max sih. Mix Max juga pernah gue. Ada tempat gue hujan ya kan barusan, alhamdulillah. Bang udah mandi. Tapi saat itu tahun 90-an lulus dari Purutau. Lu kalau ngomong jangan ngasal. Kalau ngomong jangan ngasal gitu loh. Wuling top speednya berapa? 100 top speed wuling. Enggak kalau di atas 100 sih sama kayak bensin sebenarnya listrik gitu guys. Semakin kita bejek, semakin energi baterainya itu berkurang gitu loh. Sama, semakin kita gaspol
ya semakin cepat gitu. Klub malam kalau buka siang, namanya klub siang bener. Nih video udah ke interview mantan peminum nih Mi ya kan, udah kayak makanya gitu. Enggak, cuman masalahnya kalau misalkan bercandanya gue sampai ngejurus ke arah sana sih, ada pernah gue kesel banget dituduh, maksudnya gue nggak ngelakuin apa, gimana sih lu kalau misalkan bercanda lu nggak asik bro kan gitu loh. Pernah gue sampai gue ngomelin polisi ya kan, gue ngomelin polisi gini, gue salah, gue masuk jalur cepat dulu pas di daerah Cawang, gue kena razia situ, razia ya kecil-kecilan gitulah ya. Pas gue kena razia, gue diperiksa nih, SIM, STNK lengkap semua, motor nggak maksudnya motor gue nggak aneh-aneh, knalpot standar. Zaman dulu kan era dimana knalpot brong juga sebenarnya ada juga, tapi itu kemungkinan kecil. Sampai tutup pentil pun lengkap gitu loh, kaca spion ada. Kesalahan gue masuk jalur cepat, si itunya bilang tilang atau enggak nih, ya terserah pak, saya mau tilang. Ngajak sesuatu, udah zaman dulu tuh, saya megang cuma 2.000 nih pak, mau gue gituin. Gimana gue bilang, kamu kurus banget, kamu make ya? Bapak nuduh yang enggak ya pak. Bapak ya pak, sekarang saya ajak ini aja deh, tes darah gitu, sampai gue gituin, ayo pak tes darah deh, Bapak jangan nuduh yang enggak pak, sembarangan aja. Orang kurus bukan berarti make pak, orang kurus juga ada penyebab dari genetik, dari cara dia pola makannya dia, mungkin apa pencernaannya dia nggak bagus. Aku gue ngomelin, gue maki-maki, ngomelin gitu loh, ngomelin. Nggak sembarangan pak, jangan gitu, gue kasih tahu gitu. Ya udah sana cabut, gue langsung di ini, ya udah pak makasih banyak. Nah ini baru bener thumbnailnya, kasihan lu Mi, kemarin kena hack akun, mata lu jedar. Lalu kasapa people in the world ya kan, bang pesan buat pemabuk di luar sana, minimal sebagai mantan pemabuk. Gue bukan mantan pemabuk, kan udah gue bilang, gue kayak misalkan ngebir itu cuman sebatas fun, gue nggak mabuk ya. Smirnoff mix max apa mabuknya. Terus Heineken satu botol gitu, minum berempat, berlima, 2 botol 3 botol. Pulang-pulang bukannya gue mabuk, tapi pulang-pulang gue malah ngantuk. Habis itu ya udah, bukan berarti terus bangun tidur gue sampai gue nyari bir alkoholik kan jadinya gitu. Enggak, kalau event aja, event misalkan lagi habis perform atau event habis misalkan lagi ngumpul latihan, jam bareng misalkan kayak gitu, anak-anak pada bilang lagi pada duit nih, nongkrong yuk sevel, ya udah ayo nongkrong sevel kayak gitu. Bukan berarti gue jadi alkoholik, beda. Ini guys yang ngamuk sama polisi yang bilang siapa namanya, di mana rumahnya, kan polisi bulan bintang mata lo. Pesan-pesan buat anak muda di luar sana sebagai mantan tuan muda, mantan tuan, pesan-pesannya sih ya gimana ya, ya sebagai orang yang sudah mungkin tua ya, usia udah 40 tahun, pernah merasakan yang namanya masa-masa sosial lu 25, pokoknya sosial lu masih muda lah. Pesan-pesan gue cuma satu, itu semua balik lagi ke diri lu masing-masing gitu. Cuman gue minta tolong sama lu, tetap jaga diri, jangan sampai apa yang udah lu lakuin itu jadi malah ngebebanin diri lu dan ngebebanin orang sekitar lu, terutama orang tua lu gitu aja. Boleh kita jadi anak muda yang penuh dengan tantangan, rintangan, eksperimen segala macam, tapi ya balik lagi tetap kontrol diri, jangan sampai apa yang udah lu lakuin apalagi itu salah besar terus akhirnya jadi ngebebanin diri lu sendiri dan orang sekitarnya, terutama orang tua lu. Itu aja, karena penyesalan kan datang belakangan. Gue nggak bisa bilang lu salah sebagai lu anak muda seharusnya lu begini-gini, nggak bisa gue, karena
gue juga dulu muda, pernah gue ngerasain muda gitu loh, gimana jadinya anak muda, tentang keegoisan, tentang keemosionalan gitu. Mata lu merah bang, ya kan, apa obat alkohol diminum, enggak, itu namanya lu bunuh diri dong. Semua ada masanya gitu aja. Jadi ya balik lagi aja ke diri kita masing-masing. Kalau lu sebagai anak muda yang mungkin, oh bang lu salah bang, lu nggak bisa gitu, nggak, ya terserah lu, balik lagi lu yang ngejalanin, bukan orang lain yang ngerasain dampak akibat resikonya. Itu kan lu sendiri, bukannya orang lain gitu. Bahkan orang tua lu sendiri pun juga, kalau misalkan terjadi hal sesuatu yang tidak diinginkan, ya orang tua lu cuma bisa berusaha. Kalau misalkan sudah berusaha tapi tidak menemukan hasil hasil yang lu pengenin, orang tua cuma bisa ngasih hasil yang terbaik aja. Ya mau gimana lagi gitu guys. Jadi ya itulah nasihat gue. Kesalahan masih muda apa yang lu berandai-andai, coba aja dulu lu berandai-andai. Kalau gue sih bukan berandai-andai ya, udah nggak bisa berandai-andai sekarang, karena konsepnya gue udah nikah, punya anak, punya istri. Kayak apa yang gue pengen beli itu udah nggak bisa lagi sekarang. Udah gue harus kubur sih, waktu itu udah gue harus ngalah lah. Kalau dulu sih mungkin kesalahan pas masa muda gue sih, ketika gue kayak menekuni sesuatu itu nggak sampai dari hati, dan nggak ada finishingnya. Kesalahan gue di awal muda dulu, nggak ada finishing. Jadi gue ngelakuin sesuatu itu, jadi gue ngelakuin aja udah, tanpa berpikir yang namanya dampak segi resiko dan apa nih planningnya nanti ke depannya segala macam termanage gitu. Gitu, makanya selalu di tiap tengah jalan hilang, bubar, hancur, berantakan segala macam gitu. Main power aja, orang tua ngasih nasihat tuh didengerin guys. Terbang kapan? Ntar malam mungkin, kayak gitu sih. Bohong lu bang, nggak bohong tapi emang benar. Hoax nggak sih nanti bang kami kangen kul nanti hoaxnya gitu. Itu bukan berandai-andai lagi sih, itu kesalahan dulu. Karena mau diperbaikin pun sekarang ya bisa diperbaikin, cuman yang dulu yang seharusnya bisa stepnya lebih baik lagi, ya udah nggak bisa dibenerin yang dulu. Kalau yang sekarang apa yang gue sedang jalanin ya itu dia yang gue harus lakuin nih. Gitu guys, ya kan. Mana nih, pesan 1 galon, semua ada masanya, benar. Pasti semua ada masanya guys. Makanya kan dibilang kalau bisa lu, apapun itu lu yang masih pada muda ya, gue pernah ngalamin itu semua, ya kan. Pernah ngalamin itu semua, ya nggak semuanya sih, maksudnya untuk basicnya, dasarnya adalah gue pernah di usia 25, gue pernah di usia 20, gue pernah di usia 30 gitu loh. Pernah di usia itu. Jadi kalau bisa sih ya gue cuman hanya sekedar mengingatkan saja. Itu semua balik lagi ke diri lu masing-masing. Lu pikirin apa yang lu lakuin, dampak resikonya, planning lu seperti apa. Jangan sampai nanti ke depannya lu malah jadi ngebebanin diri lu sendiri, orang di sekitar lu, samping lu, orang tua lu gitu. Nungguin siapa bang, mandi bang, udah. Tapi lo cuma bisa beli 1 item apapun, beli apa misal nih duit nggak jadi masalah, tapi lu cuma bisa beli 1 item apapun, beli apa,
beli rumah. Gue beli rumah. Rumah bukan untuk gue, rumah untuk masa depan anak dan istri kan gitu. Anak punya tempat tinggal, istri punya tempat tinggal ketika gue sudah nggak ada, sudah meninggal. Gue masih bisa hitungannya gue meninggalkan ke penerus gue atau ke istri gue rumah, biar mereka nggak terlantar, biar mereka nggak ngontrak. Iya dede, Baba, iya dede, Baba, iya, Baba, iya. Baba, Baba. Gue dengar suara anak gue Pedagang aura. unta baru saja kasih 10.000. Bang, ngobrol sambil ngopi enak kali. Enak emang, enak gitu. Jangan nangis bang, enggak nangis. Nungguin siapa bang? Nungguin bang Tara. Itu aja sih. Kalau misalkan nih, ini kan lo bilang misalkan duit nggak jadi masalah, tapi lo cuma bisa beli satu item apapun di HP rumah. Yang dulu biarlah yang penting berjuang hari ini, benar. Pernah di usia enggak, kan gue belum nyampe situ. Buku kehidupan terjadi kejadian yang lalu cuma bisa dikenang, esok hari selalu diperhitungkan. Bom terparah lu apa bang? Kok jadi sedih begini bang? Enggak, jangan nangis, enggak. Bom terparah gua, bohong terparah gua, bohong terhadap diri sendiri. Bohong terparah gua, bohong terhadap diri sendiri gitu. Gue ngebohongin diri gue sendiri gitu. Ya lu pasti bisa, lu paham lah. Gitu, masih paham makanya tuh. Masa beli rumah sih, beli seluruh saham Google lah, dengan segitu bisa beli rumah dan lain-lain ya kan. Kalau misalkan lu bilang berandai ya, lu itu terlalu jauh sih. Gue cuma simpel aja, itu aja, simpel. Itu terlalu kayak gimana ya, contoh halnya aja lah. Kalau lu belum nikah, enggak lah bang, gue pengen begini bang, tapi pas ketika lu udah menjalani itu semua, ya itu makanya gue bilang balik lagi, gue bukannya lu harus begini kayak tadi Kang Dani bilang. Oh itu ngesarkas, nggak bisa, aku adalah raja, istri ya harus nurutin. Gue suruh bikin kopi walaupun basically istri udah capek seharian ngurus anak, ngurus rumah segala macam. Gue datang gue harus bikinin kopi, memang gue raja kan gitu. Gitu guys, ya kan. Live di mana itu bang? Di tempatnya Bang Tara. Anjir, berarti pas ditilang bilang tinggal 2.000 itu jujur mi. Buset. Iya, sekarang mau gimana lagi? Lu misalkan, lah aku nggak punya duit, ya lu mau tilang, gue bayar di sono, nggak ada masalah gue. Gitu aja. Emang gue salah, gue mengakui kesalahan kan. Bukannya gue nggak mengakui kesalahan dan gue ngajak yang enggak gitu, enggak. Ya bilang aja pak kalau saya salah, nggak apa-apa udah. Ya emang salah, paling cuma gue domen sama bapak gue. Mana lu bisa ketilang kan gitu. Ya ntar ujung-ujungnya ditebus di pengadilan kan gitu. Maksudnya bohong diri sendiri tuh, gue ada duit padahal sebenarnya nggak ada. Bohong pada diri sendiri itu bohong ketika lo bilang apa ya, kayak gue bisa, wah ntar gue pengen kayak ini gimana ya bilangnya,
dalam ya kan. Jadi maksudnya bohong pada diri sendiri itu ketika lu bilang gue bisa, padahal sebenarnya lu nggak mampu. Lu nggak mampu gitu, gue bisa nih, gue kerjain. Akhirnya apa, lu bohong sama diri lu sendiri padahal lu nggak bisa, yang akhirnya malah jadi lu Bang, pentingnya jaga hubungan LDR apa bang? Sama-sama saling ini aja. Kalau gua LDR ya kalau bisa sih ya semua balik ke diri lu juga masing-masing sama pasangan lu. Kepercayaan sih paling utama. Lu kalau misalkan sama pacar, kadang kan baru pacaran ada kemungkinan juga kan kayak apakah dia pacar cuman singgah doang atau bakalan jadi kelak suatu saat nanti jadi seorang istri atau seorang suami kan gitu. Kita kan nggak tahu di tengah perjalanan, di tengah ceritanya itu seperti apa, cerita kita itu seperti apa gitu. Ada kan yang contohnya pacaran udah lama walaupun bukan LDR, pacaran udah lama tapi tiba-tiba orang-orang di sekitarnya kagetnya kenapa, loh kok lah bukannya lu pacaran sama si ini, kok nikahnya sama si ini kemarin gimana? Nah ada yang gitu kan, ada yang gitu kan. Nah itu jadi ya jaga kepercayaan aja masing-masing. Kalau memang nyatanya lu mau ya udah gitu loh, sama-sama saling jaga kepercayaan. Karena kita manusia pasti ada aja yang bohong gitu loh. Yang dekat aja ada aja yang bohongnya, apalagi yang jauh. Kalau bisa pilih beli rumah atau pendidikan CC sampai kuliah, nah lu kan ya sebenarnya sih orang tua pasti bakalan mengharapkan keturunannya itu, anak-anaknya itu jadi lebih baik ya, pasti. Nggak mungkin enggak sih kalau gue bilang ya, nggak mungkin ada orang tua yang Kang Dani aja anak berapa tuh ya kan, dia sendiri aja sampai menantang anaknya gitu loh. Kalau lu bisa ngalahin gue kenapa enggak gitu. Pasti kan tandanya seorang orang tua, apalagi seorang bapak, pengen juga ya anak-anaknya bisa lebih dari dia kan gitu. Apa yang dikerjakan oleh orang tua kita kan endingnya itu bukan buat orang tua kita tapi buat kita nantinya. Gitu guys. Nakut-nakutin lu bang, gue bukan nakut-nakutin. Buset maling mangga kagak nakal, lu bilang tadi, gue bilang bang emang gak nakal, enak aja lu. Gue gak nakut-nakutin gitu, gak nakut-nakutin karena kan kita nggak tahu apa yang jodoh kita ke depan sana kan. Hitungannya nih kita Tuhan udah ngasih kita jalan, maksudnya ngasih kita pilihan nih, option kita nih. Nah lu mau kemana nih arahnya gitu loh. Balik lagi ke lu nya, kalau memang ternyata itu adalah jodoh lu ya udah. Apa nih ngolek? Jodoh nggak ada yang tahu contohnya, nggak gitu. Di situ sunyi bang, nggak sunyi banget kok. Umur 3 yang keluar 2. Bentar, ngolek. Dia muter. Kumur pakai es Dia muter. bawah, bacaan ya. Jokes Ramadan, wali udah lewat itu. Kecuali kurma. Kalau ngecek CCTV ya sih tidur gitu kan. Aku mantauin tuh 24 jam CCTV. Yang manis. Apaan tuh?
saweran tadi. Terus nggak ada omongan, maksudnya nggak ada kayak keluar Cesik keluar atau apa tuh nggak ada. Aku udah mantau sama papi, udah bolak balik mantau nggak keluar. Pas mami udah nyampe sama Fatih, Mayang baru keluar. Berarti dari tadi diem aja di kalau bangun, maksudnya berarti dari tadi pas dia bangun itu dia diem aja di sofa nonton, TV-nya nyala. Terus pas mami nyampe dia keluar, Mayang langsung keluar CCTV, baru bangun tidur. Ya Allah, udah gitu doang. Yang air lagi tuh out. Bisnet masa lemot sih bang, bukan bisnet, handphone gue yang lemot. Orang 11 fps. Setting jam berapa tadi apa ya? Tadi joknya kenapa udah lewat Ramadan. Udah lewat kan. Wali udah lewat 1 bulan. Tadi jokesnya apa sih? Dia nge-freeze. Aduh, udah Mandi oi bang, udah mandi. umur 3 yang keluar 2. Ustaz, Mas ya. kumur pakai SB wah, batal nggak? Aduh, belum puasa. Lihat kecoa mirip kurma. Baru Nggak bentar, itu sih udah lapar banget sih. berbuka dengan yang manis, tapi yang manis belum tentu setia. Anjay. Hati seputih koken. Agak serem tuh terakhir. Bilang lagi Mac ya, kan agak serem tuh terakhir. Soalnya gue nggak ini kan, tadi tiba-tiba bini gue ngajak ngobrol. Bini gue ngajak ngobrol kan. Syuting jam berapa gue belum tahu gitu. Jadi ya balik lagi nih ke lu, gimana caranya lu berdua menyikapi untuk yang namanya berkomitmen. Kalau komitmen lu cuman sekedar pacaran ya silakan, enjoy aja, cuman harus terima resiko yang bakalan dihadapi nanti, dampak resikonya yang negatif atau positif gitu aja. Negatif mungkin apakah lu yang selingkuh atau lu diselingkuhin, atau mungkin banyak kebohongan yang terjadi gitu. Terus kalau misalkan positifnya mungkin lu berdua bisa memegang komitmen itu, menjaga, karena memang LDR ya, karena ya aku sibuk kerja nyari duit buat masa depan gitu. Kalau begitu atau gimana ya, banyak hal lah, banyak hal. Dulu sama bini gue sih, ini gue yang gue alamin. Gue aja pernah sekali itu, dia itu dianterin sama mantannya pas masih berhubungan sama gue. Itu yang gue tiap hari ketemu. Mau mandi nih, kalau udah nyuruh mandi mulu, gue rokok dulu aja batak. Jadi syuting Harusnya, tapi gue suruh mandi dulu gue. ya nggak ada, bener nggak ada. Banyak sih yang gue ngerokok apa nih? Aman lah konsepnya. Ketika ada yang nanya LDR, bang gimana tanggapan lu tentang bagus nggak sih bener hubungan LDR? Gak bagus. gue bantu jawab nih. Gak bagus guys. Kok bagus? Oke, ini perspektif gue ya. Enggak, masalah berarti lu ngejat seorang itu untuk jangan, ya udah lu putusin aja gitu. Lo kan nanya perspektif gue, ya kan? Admin botak, guys. Kan lo nanya perspektif gue kan? Soalnya botak banget sih Dan. Iya botak banget. Kalau ngomongin tentang LDR, gue pribadi perspektif gue, kenapa ke gue banget sih?
Kan bisa ada gambar 2 orang. Oh dari gua LDR menurut gua nggak bagus. Nggak bagus. Ya kan, singkat padat bagus. Ya kan nggak bagus menurut gua. Pertama satu, gua orangnya cemburuan. Gue Lu kan kemarin bilang gue ganteng banget. Kenapa lu jadi cemburuan? kalau sayang tuh pasti ada cemburu. Itu udah pasti. Lah, sama Hal yang normal. Lu mantan lu banyak banget. Pak, ada rasa cemburunya pasti. Aku nggak mungkin nggak ada loh namanya orang cemburu. Cemburunya dikit. Banyak. Cemburu tuh nggak ada takaran tuh. Cemburu aja. Gue kan lagi ngomong sama cowok ya. Kenapa gue kayak ngomong sama cewek? Jadi gue udah tahu nih gue orangnya cemburuan. Jadi gue yang ada jadi banyak cemburu kalau jauh. Jadi LDR itu tidak cocok untuk sifat seperti gue yang cemburuan. Itu. Tapi ada juga orang yang punya sifatnya tenang dan nggak cemburuan. Nah itu mungkin bisa. Ada orang yang gitu. Kalau gue sih nggak bisa, jujur. Tapi kalau dia tandanya udah berhubungan LDR, berarti tandanya dia menerima semua resiko dong. Berarti kan dia orangnya bukan kayak lu yang cemburuan. Iya betul. Makanya Ya, gue bilang POV-nya kalau dari gue pribadi, gue adalah orang yang mungkin tidak sanggup kalau gue LDR gitu. Batasnya kurangin bang, lu bangsat pada ya menghina orang tua mulu. Ya ada. Itu kalau dari gue gitu. Tapi kalau ada yang sanggup gini nih, orang yang berhasil dalam hubungan LDR itu gue kasih jempol. Karena yang pertama komunikasinya pasti bagus Gua banget. mau jempol lu, Gue kasih jempol yang ini. Karena itu pasti komunikasinya bagus banget. Yang kedua berarti kepercayaannya tinggi banget. Itu kalau dari gue. antara kepercayaan tinggi atau dia bisa memanfaatkan situasi. Misalkan maksudnya dia berarti pacaran lagi sama yang lain dalam kejauhan. Bisa jadi kan, kita nggak tahu. Ya berarti kan itu tandanya emang LDR nggak bagus. Loh. Allah. Kalau gue sih memanfaatkan keadaan itu. Oh, ya nggak layak Lah sih lo. sekarang buktinya yang pacaran udah apa tiap kali ketemu misalkan yang deket nih bukan LDR, dia masih bisa melakukan peluang perselingkuhan. Itu tabiat. Ayo. Itu berarti tabiat. Kok tabiat? Gue kalau lo pernah pacaran, cewek ya, kalau ada cewek yang nonton di sini, pernah pacaran sama pernah diselingkuhin sama pacar, putusin. Dia nggak akan dia Loh, sebentar dulu nih, itu perspektif seorang cowok, perspektif seorang cewek. sama juga. Tapi kan kalau misalkan dia sudah melakukan yang dia udah dikasih semuanya ke tuh pria, Ya salah dia ceweknya maksudnya. Dia tahu risiko itu. dia sampai diselingkuhin tapi dia masih mau balik, masih mau ketemu. Ya dia berarti mengambil risiko yang terlalu besar. Hah? Chance kemungkinan diselingkuhi lagi gede. Karena kan pria itu pandai berbicara, Pasti. manis mulutnya kan. Betul. Sehingga perempuan itu Bisa lulu lantah. Makanya gue kasih tau sekarang, gue sebagai pembela wanita di sini. Ya, buat kalau wanita-wanita yang pada ngoceh di sebelah sana, gue cuma bilang kalau dia selingkuh, udah, jadi susah. Bisa nggak dia yang selingkuh tobat? Bisa. Gimana caranya? Ya bukan sama selingkuh, bukan sama pacar yang sekarang, sama yang selanjutnya, bukan sama yang sekarang. Itu. Siang Ayah Dani, halo, selamat siang. Itu nih gue mau mandi nih bentar lagi diomelin gue sama Tara. Berbeda dengan sampo wanita yang menekankan kekuatan dan kelembapan rambut, sampo pria menekankan fungsi pembersihan kulit kepala. Hal ini karena sabun kepala pria berjumlah 2 hingga 3 kali lipat lebih banyak dari wanita. Terlalu banyak sebum menyebabkan kulit kepala berminyak sehingga gatal dan alhasil rambut pun jadi berketombe dan mudah rontok pastinya. Pria biasanya juga menggunakan produk penata rambut seperti minyak, wax, atau pomade. Kandungan dalam produk tersebut dapat menyumbat pori-pori kulit kepala. Nah, Subers, dengan menggunakan sampo khusus pria, Anda dapat membersihkan kulit kepala dari minyak dan juga kotoran. Anda pun akan terbebas dari rasa gatal, ketombe, dan bau tak sedap pada kulit kepala. Namun Anda para pria yang selama ini belum menemukan merek sampo yang cocok, simak video ini sampai akhir. Kita kami telah merangkum 10 sampo pria terbaik untuk Anda coba. Sama dengan link pembelian masing-masing produk yang bisa Anda cek nanti di bawah ya Sobers. Dan tanpa berlama-lama lagi, saya Revani, langsung aja simak urutan rekomendasi yang berikut ini.
Lu cari aja Head primata. and Shoulders Cool Blast Man. Nah, kenapa jadi iklan sih? Bangke, Anda nggak tidak bisa harus jadi iklan menyiapkan lagi. budget besar untuk mengatasi ketombe. Nggak Bila gitu. anggaran Anda terbatas, pilih saja produk yang satu ini. Nggak gitu. Head and Kok Shoulders Cool Blast Man mengandung formula ZPT aktif sehingga dapat Tiba-tiba memerangi ada ketombe Head and dan Shoulders. kulit kepala. Head and Shoulders Sampo berarti. pria untuk rambut kering ini juga memiliki Kenapa formula yang merawat iklan- kulit kepala. Produk iklan ini dapat sampo? melindungi dan melembabkannya sejak penggunaan pertama. Kisaran harganya mulai dari lama lagi 60 itu iklan. ribuan. Gue berasa kayak lagi nonton iklan. Dan nggak ada lagi apa-apa. Alpecin Double Effect Caffeine Shampoo. Alpecin Double Effect Caffeine Shampoo membantu menyelesaikan dua masalah rambut pada pria, yakni kerontokan dan ketombe. Pada tahap pertama, sampo ini menghilangkan sel-sel keratin yang tidak sehat serta ketombe Nggak dari gitu sih, Bangke. Nggak gitu kan, melek kan lu syukur lu. Melek. Melek kan lu syukur lu. Melek. Lu syukur lu. kulit kepala. Ada lagi. Dengan hilangnya ketombe, Kulit ke Berarti lu balik kapan? harusnya hari ini. Malam. Harusnya kerja kepala dulu, akan kelar. dapat menerima kafein dengan lebih mudah. Kafein pada sampo Gue mau badannya sesuai nggak? Jadi syuting kan? pria untuk rambut rontok dan ketombe ini Gua mandi dulu, menstimulasi baru pertumbuhan kayak rambut saat dicuci. Dengan begitu, akar rambut akan terlindungi dari kerusakan. Disuruh pulang Kisaran besok. harganya mulai dari 170 ribuan. Gue kayak nggak tahu, makanya gue suruh katanya pulang besok. Gue juga bingung. Pulang besok. His Jumat belum RH pulang. Hair Grow Shampoo. Yang nggak usah Apakah pulang. kerontokan adalah masalah terbesar rambut Anda? Jika iya, kami sarankan Anda agar memilih sampo pria untuk rambut rontok ini. His RH Hair Grow Mobil kan dipakai Shampoo sama terbukti mertua. secara klinis dapat mencegah Tapi kerontokan bisa gua naik rambut. motor, Sampo untuk menebalkan rambut pria ini memiliki Gua 4 kali mekanisme 15 tahun utama lebih yang orang memperkuat dan Walaupun dulu merangsang gua pertumbuhan rambut. penguasa jalanan ya. Sampo untuk menebalkan rambut pria ini memiliki 4 mekanisme utama yang memperkuat dan merangsang pertumbuhan rambut. Jalan Bahannya dapat menghambat hormon dihidros testosteron atau DHT yang membuat rambut mudah rontok. Kisaran harganya mulai dari 160 ribuan. Jalan. Iya, nggak bisa kan mobil Nggak lu. kali di sini. Kalau naik motor nggak bisa. Tresemme Scalp Ya Care. gini nih, kalau naik motor mungkin masih mungkin pulang kan. Formula gue pengen pulang naik ZBTO kereta. dan tea Makanya tree naik oil kereta. produk ini dapat mengatasi Kadang-kadang minyak kelar dan kerja gatal dulu pada sih, kulit jam 11 kepala. malam, jam 12. Dengan begitu, kulit kepala Anda menjadi lebih ternutrisi dan terhindar dari Iya. ketombe dan minyak. Selain itu, Tresemme Scalp Care Ya dapat gitu. mengurangi Gua pulang rambut mau naik rontok. kereta. Bagi Anda yang punya Tapi, banyak masalah pada rambut dan Kereta kulit jam kepala, 10 lewat produk berapa ini udah adalah kereta tanya. Gue pilihannya. kadang-kadang kelar kerja Kisaran jam 12, harganya jam 1. mulai dari 50 ribuan. Itu. Ya. Ini suara kedengeran kita nih sama iklan segede gaban. Clearman Cool Sport. Apakah agenda Anda penuh setiap hari? Jika iya, kami sarankan Anda untuk memilih sampo anti ketombe untuk pria ini. Clearman Cool Sport Menthol mampu menangani masalah kulit kepala berminyak dan siapa ketombe. sih panjang bener? Dengan begitu, Namanya Anda lu dapat kontrol melakukan odon. berbagai aktivitas tanpa ada Ya, masalah namanya rambut. kontrol. Bekerja, Odon. berolahraga, hingga hangout bersama teman-teman menjadi makin nyaman. Kisaran harganya udah mulai jadi dari kenapa? 40 Ini, ribuan. waduh. Jadi masuk iklan dong nih. Harusnya lebih besar sih. Endorsement jatuhnya. Man and Tail Shampoo. Kedengeran bang tuh, denger? Saat ini banyak pria Beneran. memiliki rambut panjang atau Kan gondrong. handphonenya canggih. Jika Anda termasuk Tapi salah nge-lag. satunya, pilih Nggak sampo canggih. terbaik untuk pria berambut panjang ini. Tidak Ya, hanya berarti kita mempertahankan kata-kata. panjang Tapi rambut, handphone zaman Man dulu and 4G Tail tuh kayaknya Original gede. Formula Ya, Shampoo dulu. juga Sekarang membantu 4G menutrisi hingga teknologi ujung aja. rambut. Karena aplikasi. Karena aplikasi jauh lebih besar sekarang gunain tenaga. Selain itu, produk ini merupakan shampoo produk untuk apa? melembutkan Sampo rambut semua. pria. Ini kita kayak Kisaran MLM loh. harganya mulai dari 170 ribuan. Pakai best. Hah? Halo Kang Tuyul katanya. Emang bangke semua pada. Lu merasa sebenarnya jujur ya dalam hati lu. Sebenarnya viewers dengan konteksnya memanggil kita Botak. botak, memanggil kita apapun itu yang tentang kejelekan di fisik kita itu sebenarnya lu ada rasa sakit hati nggak sih? Sebenarnya simple ya. Sakit banget sebenarnya. Sebenarnya gini, kalau dia niatannya itu bercanda, intensinya nggak apa-apa. Tapi Toh emang bercandanya dia terus-terusan dan kayak, fakta, kalau terus-terusan bercandanya dia berarti kagum mau kebotakan gue. kagum sama kebotakan lu. Berarti mereka kagum sama Botakan gue.
botakan lu dan mereka kagum sama Kebotakan gue. botakan lu. Iya. Gitu. Jadi kalau gue ngeliatnya gitu. Tapi kalau intensinya memang niatnya jahat mau ngatain, nanti biasanya rata-rata mereka tuanya botak. Gitu. Kan kita nggak tahu karena ketika kita nggak bisa melihat Ketika langsung lo kan. mengeluarkan satu perkataan itu buruk ke orang lain, itu tidak akan mati sebelum perkataan itu kembali lagi padamu. Latihan lo. Jadi kalau konteksnya dia emang mau ngatain gue dengan intensi botak so tadi ya, itu kenapa harus takut? Berarti gua harus ngatain lu gondrong dong. Biar lo botak. Biar gua gondrong terus. Kan nggak bisa. Ya mungkin lo bisa ngatain gue gondrong dengan ngatain gitu, nggak bisa. Gondrong. Gua manggil gondrongnya. Niat hati lo tuh gak dapet. Tapi kalau mau ngatain gue botak pasti kena. Gitu. Enggak. Kan biar supaya rambut Ya. nggak botak. Di sok tahu Kang katanya. Di lo yang sok tahu. Di lo ngatain gue sok tahu. Lo yang sok tahu. Ya. Kalau gue jualan terus pasang promo Ramadan sekarang hukumnya apa? Hukumnya nggak ada yang hukumnya bingung. Oh, marhaban. Kan aneh. Berarti tandanya dia telat dalam promosi. Bukan telat sih. Dia kayak mati suri sih. Dia baru bangun dari koma nih, baru sekarang nih Ramadan udah lewat. Ya. Admin kalau respect bang. Tai lalatnya pun ikut botak. Oh, tapi kalau yang berambut enggak, tapi lu tai lalat ada rambutnya tuh. ada. Jadi pasti nunggu dia rambut. Astagfirullahaladzim. Rambut. Gak usah liatin itu. Gak usah ngeliatin itu. Serem. Nantinya serem. Kayak begitu. Jadi lu tahu kan gimana perasaan gue, kenapa gue bisa sampai darah tinggi ngeliat viewers gue begini. Makanya gue sering mati media share. Nah. Karena nggak sanggup juga gue ngeliat media share-nya. Nah. Yang di share-nya itu kadang-kadang wadidaw. Gue itu lagi. Tapi sih kan kalau tiba-tiba media share dia ngasihnya 1 juta, 5 juta, sanggup. Emang bangsat. Sanggup. It's all about the money guys. Ya, kita yang penting hidup jujur. Ya, it's all about the money. Ya. Emang bangsat. Lah gue ngapain sampai nginep-nginep kalau bukan karena duit? Iya juga. Iya, Lah gue ngapain gue sambil nunggu ambil live nyari duit. Sedangkan besok gue harus bayar kontrakan. Pasti. Emang akhir bulan tuh memang seru. Ini gue nyari duit dari mana? 1,3 nih. Besok udah harus bayar Aku kontrakan. jalan ya. Kenapa? Kemana? Oh jadi kesana itu. Nggak jadi syuting berarti kamu? Nggak tahu. Oh. Bakaran kan aku baru doang makan. Iya, udah hati-hati ya. gue harus mandi tuh. Hati-hati ya. Mandi sebelum dimatikan. Ayus. Berarti mahalin bang media share-nya. Bener juga, makasih idenya. Gue mahalin deh. Enggak, sekarang ada yang bilang satu sisi mahalin bang media share-nya, ada yang bilang satu lu kapitalis banget, media share mahal amat. Iya. Kenapa lu nggak menerima aja bahwa iya? Maksudnya saya gini, gue lagi mau cari duit. Wah lu duit mulu di pikiran lu? Iya. Emang iya, kita kan sebagai seorang bapak harus kenapa kita menafkahi harus anak dan istri gitu. Kenapa kita harus memikirkan itu ya? Kenapa harus kita bilang enggak guys, saya enggak, iya betul. Memang kita nyari duit gitu. Ya benar, simpel aja guys. Simpel aja. Yang penting kita nggak bohong, jujur. Waktu pas gue di sini juga lagi ngobrol ini. Jadi targetnya apa? Duit. Tuh kan simpel. Gue juga di sini juga targetnya Iya kan? duit sih. Makanya ada prinsip kan. Tapi kita harus tahu ada prinsip bahwa uang tidak akan membuat lo bahagia. Kalau sedikit. Aduh. Dia harus banyak banget. Ada arit nggak sih guys? Harus banyak Kok banget. yang gue kerok di pala. Benar harus banyak banget. Lagi bang. Mati gue. Aduh. Cabut guys. Ya. Ya Allah. Ya Allah. Gimana rasanya Dan? Gimana rasanya? Secakep itu gue di video ya. Anjing, salah gue ngasih lihat. Anjing, salah gue.
Salah gue ngasih lihat. Dia langsung memuji dirinya. Emang salah sih ngomong sama orang tua satu itu. Orang tua satu itu memang semuanya tergantung daripada reality yang ada. Oh duit mulu bang, berarti di penangkaran Dugong pada ngepet bang, bareng. Ini ngepet bareng ya kan. Nggak gitu, udah lama mandi. Si admin lagi mandi guys. Sebenarnya gue ngobrol berdua sama si Dani tuh kebanyakan rata-rata ngobrol yang tentang masalah hidup, masalah tentang suami, hadapi istri. Gede banget kan punyaku? Oh, jatuhnya ini luaran ya. Panel. Ngapain? Tapi belahannya Nggak muat, robek. Enggak, ini gede banget yang baju laki. Baju yang asal? masalahnya belahannya. Nggak muat. Tuh bang. Yang? Oh itu kan lihat apa? Baju aku mana ya? Itu di bangku. Tidak mungkin. Hah? Gue lagi ngemodel banget. Lo nggak oke. Itu kak. Itu masa. Itu seksi sih gue ngeliatnya. Gila. Oke, you ready? What are we doing? Rock kani cala tet. Apa? Live dulu lah. Ngapain coba? Ngapain coba? Rotet lagi. Ya gimana bentuknya nggak Enggak, maksudnya nggak dibejek. Mas Irwan adakah di sana? Nggak ada. Mas Irwan adakah di sana? Nggak ada. Jadi Hoka. Kalau laki sih Hoka. Ya udah yuk. Guys, Hoka dulu guys, gue guys. Thank you buat itunya. Sawer-menyawernya. Makasih. Surat-suratannya makasih banyak. Gue nggak tahu Bang Tara di live-in atau enggak.